problem seperti ini seringkali Mimo temukan di setiap sesi konseling. Pasangan yang merasa tidak disayangi, tidak dicintai, tidak diterima oleh pasangannya sendiri. Lah kok bisa gitu ya? Ini contoh kasusnya. Ada anak yang bermasalah dalam hidupnya. Maka secara otomatis ketiga bahasa kasih lainnya akan terpenuhi. Apa dan bagaimana bahasa kasih menurut semua tentang pengalaman hidup dan bagaimana cara kita bersikap akan dibahas di sini. Cerita Lifetime Journey. Warm welcome to Mimo Talks. Kembali lagi di Mimo Talks sharing-sharing bahasa kasih part 2. Seperti yang sudah Mimo bahas di part 1 minggu lalu, bahwa ada 5 bahasa kasih menurut Dr. Chapman dalam bukunya The 5 Love Language, yaitu kata-kata afirmasi, tindakan melayani, menerima hadiah, waktu berkualitas, dan juga sentuhan fisik. Di part kedua ini akan kita bahas lebih mendalam satu persatu apa sih yang dimaksud Dr. Chapman dalam bukunya The 5 Love Language. Yang pertama adalah kata-kata afirmasi, pujian, atau dukungan. Bahasa cinta ini yaitu mengungkapkan cinta dengan kata-kata yang membangun. Pujian verbal yang diungkapkan tidak harus rumit. Walaupun hanya pujian sederhana bisa menjadi hal yang paling efektif. Gaunnya cocok banget kamu pakai. Kamu selalu membuat aku tertawa. Aku suka rambutmu hari ini. Terima kasih atas perjuanganmu hari ini. Kata-kata sederhana ini sangat berarti jika pasangan atau anak kalian memiliki bahasa cinta ini. Pujian dan kalimat aku mencintaimu bisa sangat bermanfaat untuk menambah keharmonisan hubungan kalian. Di sisi lain, dan perlu dijadikan kehati-hatian adalah komentar negatif atau menghina bisa sangat menyakiti pasangan atau anak jika mereka memiliki bahasa kasih ini. Dan biasanya mereka akan memiliki waktu lebih lama untuk memaafkan jika hati mereka sudah tersakiti. Yang berikutnya yaitu tindakan layanan atau pelayanan. Pasangan atau anak kalian yang mungkin memiliki bahasa cinta ini, jika moto mereka adalah action speak louder than words, bahasa cinta itu mengekspresikan dirinya dengan melakukan hal-hal yang mereka butuhkan. Mereka suka dibantu ketimbang hanya diberi kata-kata pujian. Misalnya mereka lebih suka dimasakin makanan, dicuciin bajunya, disiapkan baju kerjanya, diambilkan makannya, dan lain-lain. Dan ciri khas baterai kasih pelayanan ini biasanya mereka suka dengan keadaan rumah yang rapi. Mereka membutuhkan pemikiran, waktu, dan juga usaha dari circle terdekatnya. Semua hal ini harus dilakukan secara tulus, ikhlas kepada mereka, bukan secara terpaksa. Mereka akan berpikir bahwa ini merupakan bagian dari ekspresi cinta dari kita. Dan yang ketiga adalah menerima hadiah. Bahasa cinta ini belum tentu sesuatu yang materialistis. Hadiahnya bisa berarti sesuatu yang bermakna atau bijaksana, sehingga membuat pasangan atau anak kalian merasa dicintai dan juga dihargai. Sesuatu yang sederhana ini misalnya memberikan es krim favorit mereka setelah mereka lelah bekerja seharian, atau memberikan reward ketika anak telah mencapai titik prestasi. Hal ini dapat membuat dampak yang besar untuk hubungan kalian loh. Bahasa cinta ini sedikit berbeda dengan acts of service tadi.
di mana kalian menunjukkan kasih sayang dengan melakukan tindakan untuk membantu pasangan atau anak kalian. Tapi kalau bahasa kasihnya adalah hadiah, mereka akan lebih senang dan akan amat merasa dicintai jika mereka menerima sesuatu dari kalian. Lalu yang keempat ada waktu berkualitas. Bahasa cinta ini adalah tentang perhatian yang tidak terbagi. Tidak ada televisi, nggak ada smartphone, atau gangguan lainnya ketika bersama. Jika ini adalah bahasa utama pasangan atau anak kalian, mereka tidak ingin hanya disertakan selama jangka waktu itu. Tetapi mereka juga menginginkan menjadi pusat perhatian ketika kalian sedang bersama. Percaya deh, mereka tuh hanya ingin bersama pasangannya. Bukan berarti kalian hanya meringkuk di sofa untuk menonton TV atau tontonan lainnya. Mereka hanya ingin mendedikasikan waktu bersama tanpa adanya gangguan lain. Itu akan membantu mereka merasa terhibur dan akan amat merasa dicintai. Setiap kali kalian membatalkan kencan, menunda waktu bersama, atau tidak hadir selama waktu bersama, itu bisa menjadi hal yang sangat menyakitkan bagi pasangan kalian. Karena mereka merasa kalian lebih peduli tentang hal atau aktivitas lain daripada mereka. Waduh. Begitu ternyata ya, dear. Lalu yang terakhir ada sentuhan fisik. Bagi orang-orang dengan bahasa cinta ini, tidak ada yang lebih berdampak daripada sentuhan fisik dari pasangan mereka. Mereka belum tentu menyukai sesuatu yang berlebihan, tetapi mereka merasa lebih terhubung dan aman dalam suatu hubungan dengan berpegangan tangan, mencium, berpelukan, dan lain-lain. Jika sentuhan fisik adalah bahasa cinta utama pasangan atau anak kalian, mereka akan merasa tidak dicintai jika tanpa kontak fisik. Semua perkataan dan hadiah di dunia ini tidak akan mengubahnya. Mereka ingin kalian merasa dekat, tidak hanya secara emosional, tetapi juga secara fisik. Dengan semuanya ini, Dr. Chapman ingin menyampaikan bahwa teori bahasa cinta ini mendorong seseorang untuk lebih memperhatikan pasangan, anak, dan juga keluarga mereka. Dan kalian dapat mulai untuk berdiskusi secara dalam bagaimana mereka suka diperlakukan dan bagaimana bentuk mereka mengungkapkan kasih sayang dan dukungan. Lalu, bagaimana sih kita bisa tahu apa bahasa kasih pasangan atau anak kita? Yuk, mari kita bahas lebih dalam di segmen berikut ini. Menemukan bahasa kasih primer ini tidak sesulit yang Anda bayangkan kok. Jadi kalian harus semangat mencarinya ya, karena pahalanya juga besar. Awalnya Anda akan merasa dicintai, dilanjutkan balas mencintai. Akhirnya saling mencintai dan bahagia selamanya kayak film Cinderella. So sweet banget ya. Om Jerry Chapman memberikan 3 cara untuk mengetahui bahasa kasih primer Anda. Yuk kita simak. Yang pertama, apa yang dilakukan pasangan Anda atau tidak ia lakukan yang paling sering melukai perasaan Anda. Kebalikan dari apa yang paling melukai perasaan Anda kemungkinan merupakan bahasa cinta Anda. Yang kedua, apa yang paling sering Anda mohon dari pasangan Anda? Hal yang paling sering Anda mohon mungkin adalah hal yang akan membuat Anda merasa paling dicintai. Yang ketiga, dengan cara apa Anda secara teratur mengutarakan cinta kepada pasangan Anda? Kayak misalnya nih, seseorang yang bahasa kasihnya pujian, dia cenderung akan senang memuji pasangannya. Nah, tandanya dia memiliki bahasa kasih pujian tersebut. Metode Anda mengutarakan cinta mungkin merupakan petunjuk bahwa hal itu juga akan membuat Anda merasa dicintai. Apa bahasa cinta primer Anda? Itulah yang membuat Anda merasa paling disayangi oleh pasangan Anda. Apa yang dilakukan atau dikatakan atau mungkin yang disinggung oleh pasangan Anda dan membuat Anda merasa terluka,
Jika misalnya luka yang dalam itu disebabkan oleh kata-kata mengecam dan menghakimi dari pasangan Anda, maka barangkali bahasa cinta primer Anda adalah kata-kata pendukung. Jika bahasa cinta utama Anda digunakan secara negatif oleh pasangan Anda, maka kata-katanya akan lebih menyakiti Anda daripada menyakiti orang lain. Karena bukan saja dia lalai menggunakan bahasa cinta utama Anda, tetapi ia bahkan menggunakan bahasa itu sebagai pisau yang menusuk ke hati Anda. Jika perasaan kamu terluka karena melihat pasanganmu tidak membantu apapun dalam pekerjaan rumah, dia hanya nonton TV, main game, sementara kamu yang mengerjakan segala-galanya, sampai kamu bertanya-tanya, kalau dia emang sayang sama saya, seharusnya dia membantu dong. Nah, jika kamu merasa begini, bisa jadi bahasa kasih utama kamu adalah pelayanan. Jika kamu sangat terluka karena pasanganmu jarang memberi kamu hadiah untuk peristiwa apapun, maka barangkali bahasa cinta utama kamu adalah menerima hadiah. Jika luka paling dalam kamu adalah bahwa pasangan kamu sesekali melupakan waktu-waktu yang berkesan, misalnya hari ulang tahun kamu terus lupa gitu, maka itulah bahasa kasih utama kamu. Pendekatan kedua untuk menemukan bahasa kasih utama kamu ialah dengan menelusuri kembali tahun-tahun perkawinan kamu dan tanyakan apa yang paling sering saya mohon dari pasangan saya. Apa yang kamu minta mungkin sesuai dengan bahasa cinta utama kalian. Pasangan kamu mungkin sudah menafsirkan sebagai sifat cerewet, padahal itulah usaha kamu untuk mendapatkan kasih sayang emosional dari pasanganmu. Cara selanjutnya untuk mengetahui bahasa cinta utama kamu adalah dengan memeriksa apa sih yang paling sering kamu lakukan atau katakan untuk mengutarakan cinta kepada pasangan. Kemungkinan besar, apa yang kamu lakukan itu adalah apa yang sebenarnya ingin kamu dapatkan. Cara simpelnya tuh begini, kayak misalnya kamu senang muji pasanganmu. Ya sebenarnya bahasa kasih utama kamu adalah pujian. Atau kamu senang banget nih ngelayanin pasangan kamu. Ya sebenarnya itu tuh bahasa kasih utama kamu juga gitu. Nah selanjutnya aku mau bikin tes nih buat bahasa kasih buat para kru. Buat kalian bisa ikutin ini di rumah ya, nanti caranya ada di layar. Nih kru. Produser, pilih keempat profesi ini dengan cepat selama 4 detik aja ya, nggak usah mikir, nggak usah baca. Kalau kalian disuruh milih profesi apa yang paling kalian inginkan, pilih 2 aja. Tandain pilihan pertama sama kedua ya. Oke, cus cepet. Ini bisa, aku jadi bisa tahu watak tahu. Nanti ya dibahas di segmen berikutnya. Kesimpulannya, dari beberapa cara di atas, kemungkinan ada petunjuk yang bisa kalian pakai. Intinya, kelima bahasa kasih ini adalah kebutuhan utama manusia. Namun, jika 2 bahasa kasih yang lainnya bisa tercas oleh orang terkasih, maka otomatis ketiga bahasa lainnya juga terisi. Demikian pembahasan bahasa kasih kali ini. Semoga dapat menginspirasi Tuan dan Nyonya dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di video Mimo Talks berikutnya. Oh ya, jangan lupa menyaring semua yang Mimo sharing agar Mimo Talks selalu menjadi tayangan yang tepat untuk sharing Anda. Bye-bye!